belajar tentang kerusakan otak dan neuroplastisitas ya. Ini di mana sana, Ya. Jadi ini di pertemuan ke-6 kita akan belajar sebenarnya kerusakan otak itu tipe-tipenya seperti apa ya, macam-macamnya, kemudian juga penyebabnya apa. Lalu apa sih sebenarnya neuroplastisitas itu ya? Kita kemarin sempat belajar kan tentang neuroplastisitas. Oke, ini secara keseluruhan ini akan kita pelajari. Ini ternyata kalau di HP jelek ya gambarnya, tapi kalau di laptop itu bagus. Nanti akan saya kirim PPT-nya ke pos. Jadi tema materi ke-6 ya, materi kita dalam pertemuan pekan ini sebenarnya ada 3 bagian besar ya. Bagian pertama tentang penyebab kerusakan otak. Lalu yang kedua tentang penyakit-penyakit neurologis atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan neuron ya di otak kita. Kemudian yang ketiga neuroplastisitas dan pengobatan ya pada kerusakan CNS ya. Meskipun mungkin yang ketiga itu akan saya jelaskan secara global saja karena di bagian pertama dan kedua itu lumayan banyak ya jenis-jenisnya gitu ya. Dan ini kayaknya termasuk bab yang paling panjang juga karena lumayan ya kalau dilihat dari halamannya, dari halaman 295 sampai 329 ya, sekitar 30-an halaman ya. Baik, tentang penyebab kerusakan otak ya, itu ada 7 yang akan dibahas. Yang pertama adalah tumor otak ya. Yang kedua gangguan cerebrovaskuler atau stroke ya. Kalau yang kemarin ada yang bertanya tentang saraf yang pecah ya. Kalau setahu saya saraf itu mungkin tidak pecah gitu, tapi yang banyak yang pecah itu adalah saluran pembuluh darah ya. Saraf dengan cerebrovaskular atau pembuluh darah itu beda ya. Kemudian yang ketiga closed head injury ya, cedera otak bagian dalam. Lalu ada juga infeksi otak, neurotoksin, dan faktor-faktor genetik sama kematian sel yang terprogram. Sedangkan yang penyakit neurologis itu ada 5. Yang pertama yang mungkin udah sering kita ketemui gitu ya, epilepsi, penyakit Parkinson, penyakit Huntington. Kalau epilepsi yang mungkin banyak kasusnya. Penyakit Parkinson, penyakit Huntington ini agak jarang. Terus multiple sclerosis ya. Lalu terakhir adalah penyakit Alzheimer. Sedangkan kalau neuroplastisitas itu kita akan bahas secara umum tentang penemuan-penemuan mutakhir ya, penemuan-penemuan di masa kini ya, yang berhubungan dengan penyembuhan kerusakan pada CNS ya, penyembuhan pada kerusakan CNS atau central nervous system atau otak kita gitu ya, dengan memakai metode penguatan neuroplastisitas gitu ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama tentang tumor otak ya. Tumor otak itu tumor ya, kalau secara harfiah artinya pertumbuhan baru ya. Jadi ada bagian otak yang sel-sel yang tumbuh ya secara independen, secara mandiri ya, yang tidak berdasarkan pertumbuhan yang seharusnya ya pada bagian tubuh ya. Ya dalam hal ini tentu di otak ya. Kemudian sekitar 20% tumor ditemukan di otak manusia adalah meningioma namanya, atau tumor jinak. Cuma 20% yang tumor jinak, tetapi sebagian besarnya adalah tumor ganas ya. Kemudian kalau tumor jinak ini mungkin ketika dia diangkat dia akan tidak tumbuh lagi ya. Kalau tumor ganas
seperti yang kita ketahui biasanya dia itu akan tumbuh kembali gitu jaringannya ya, akan tumbuh kembali sel-sel yang baru yang akan merusak sel-sel yang sehat gitu ya. Nah biasanya juga tumor ganas ini cepat sekali dia menyusup di glial ya. Di glial, tumor otak yang berkembang dari sel glial itu menyusup, berkembang pesat, dan sayangnya itu juga sering sekali ditemukan gitu. Nah, kemudian ada sekitar 10% dari tumor otak ini tidak berasal dari otak itu sendiri. Maksudnya dia awalnya itu berada di jaringan tubuh manusia di tempat lain, misalnya dari paru-paru gitu ya. Kemudian sel-sel ini dibawa oleh darah menuju otak dan akhirnya berkembang di otak. Jadi memang kalau sel-sel sel tumor yang ganas itu biasanya dia bisa dibawa ke bagian tubuh yang lain, ya, menyebar. Kalau kita mungkin kenalnya, tumornya sudah menyebar, gitu ya, ke bagian yang lain. Ya, sebentar ya, kayaknya ada yang bisa minta masuk. Banyak yang minta masuk, maaf. Kayak gitu ya? Iya. Oke, yang kedua adalah gangguan cerebrovaskuler, ya. Gangguan cerebrovaskuler itu biasanya kita kenalnya dengan sebutan stroke ya. Stroke itu adalah gangguan cerebrovaskuler yang terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan di otak. Dan dia sebenarnya merupakan penyebab kematian kelima ya, kalau di Amerika itu stroke itu penyebab kematian yang kelima. Dan dia juga tidak hanya menyebabkan kematian, bisa mungkin nggak sampai kematian, tapi dia menyebabkan cacat, menyebabkan amnesia gitu ya, bisa lupa, bukan lupa, dia memang hilang ingatan gitu ya, afasia, kesulitan bicara ya, kemampuan bicaranya menurun, kemudian kelumpuhan, dan juga bisa mengakibatkan koma. Di sini ada dua jenis stroke yang utama. Yang pertama adalah pendarahan di otak ya, pendarahan otak atau iskemia cerebral. Pendarahan di otak itu terjadi ketika pembuluh darah otak pecah dan darah merembes ke bagian saraf di bagian sekitarnya yang rusak ya. Dan biasanya penyebab utama adalah aneurisma ya, atau pelebaran mirip balon patologis yang terbentuk di dinding arteri pada titik di mana elastisitas dinding arteri itu rusak. Jadi di dalam kepala kita kan juga sebenarnya ada saluran-saluran arteri ya, atau saluran darah. Nah, ketika saluran darah itu membengkak gitu ya, mirip balon, kemudian elastisitasnya rusak, maka dia akan terjadi pendarahan ya di otak ya. Ini penyebabnya bisa bawaan lahir, bisa juga karena paparan racun atau infeksi vaskular ya. Jadi ada infeksi yang disebabkan ya, pasti mungkin ada infeksi dari luar, bisa itu virus atau bakteri ya, yang di jaringan vaskuler kita gitu. Nah, untuk orang yang memang memiliki kecenderungan untuk stroke, ini diwajibkan ya untuk menghindari merokok, konsumsi alkohol, dan juga tekanan jangan sampai terjadi hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi yang meningkat. Dan ini sangat berbahaya sekali karena akan memperbesar kecenderungan atau kemungkinan untuk terjadinya stroke. Lalu yang kedua adalah iskemia cerebral. Iskemia cerebral ini adalah gangguan suplai darah ke area otak ya. Jadi kalau misalnya kalau orang yang terkena nanti ya ada epilepsi, itu kadang-kadang juga dia akan kesulitan untuk bernafas dan terjadi iskemia atau gangguan suplai darah ke daerah otak ya. 3 penyebab utama iskemia cerebral adalah trombosis, emboli, dan arteriosklerosis ya. Apa yang dimaksud dengan trombosis? Trombosis itu adalah sumbatan yang disebut dengan trombus ya, yang terbentuk dan menghalangi aliran darah di tempat membentuknya. Jadi
di sini terjadi karena ada bekuan darah, lemak, minyak, gelembung udara, ya, ada sel tumor atau kombinasi dari semua hal tersebut. Ya. Kemudian emboli adalah sama seperti trombosis tadi, ya, tetapi dalam hal ini ya trombosis tadi atau trombus tadi dibawa oleh darah, ya, dari pembuluh darah yang lebih besar ke pembuluh darah yang lebih kecil, ya. Kemudian dan di situ dia akan bersarang, akan membentuk gumpalan tadi, ya. Jadi jadi embolus itu adalah trombus yang telah melakukan perjalanan, ya, dari tempat asalnya menuju tempat yang lainnya. Berikutnya adalah arteriosklerosis, ya. Di sini dinding pembuluh darah menebal dan salurannya menyempit, biasanya akibat timbunan lemak, ya. Jadi kalau iskemia cerebral itu salah satunya karena ada penimbunan lemak. Penyempitan ini pada akhirnya dapat menyebabkan sumbatan total pada pembuluh darah, ya. Nah, ini juga akan mengakibatkan stroke, ya. Yang ketiga adalah closed head injury, ya. Closed head injury yaitu cedera otak akibat pukulan yang tidak menembus tengkorak, ya. Jadi cedera otak dia nggak menimbulkan luka atau sampai merusak tengkorak, ya. Jadi di dalam otak itu sendiri yang dia ketika terkena pukulan kemudian dia terbentur oleh bagian tulang, ya, di dalam otak, ya. Memar adalah cedera kepala tertutup yang dapat melibatkan kerusakan pada sistem peredaran darah, gitu, ya. Dan di sini kadang-kadang kerusakan ini menghasilkan pendarahan internal, ya, yang menghasilkan hematoma, ya. Jadi hematoma itu kan kumpulan darah yang menggumpal di satu organ atau jaringan, dengan kata lain memar, ya. Kalau misalnya kita pernah benjol, ya, pernah benjol, sebenarnya itu bagus juga kelihatan, gitu, ya. Tetapi kalau di dalam kalau nggak kelihatan itu justru mungkin berbahaya, ya. Kalau misalnya kita kebentur sesuatu terus benjol, gitu, ya, itu kan dia bisa lama-lama akan ada mekanisme penyembuhan sendiri, gitu, ya, dimana mungkin jaringan darah putih itu akan berusaha untuk memperbaiki jaringan-jaringan dalam otak yang rusak, gitu, ya. Nah, tapi kalau hematoma ini dia menggumpal di satu organ atau jaringan, ya. Kemudian biasanya berada di subdural atau ruang di antara durameter dan membran arachnoid, ya. Mungkin kalau kita ingat di materi keempat, ya, salah satu lapisan dari otak itu, ya, yang membungkus otak adalah ini, ya, durameter sama membran arachnoid, ya, dan sangat merusak di sekitar jaringan saraf, ya. Ketika ada gangguan kesadaran setelah pukulan ke kepala dan tidak ada bukti adanya memar atau kerusakan struktural lainnya, biasanya didiagnosisnya adalah gegar otak, ya. Ini juga sebenarnya gegar otak ini kalau dibiarkan, ya, kalau mungkin sekali atau 2 kali mungkin tidak bermasalah, gitu. Tetapi ketika diakumulasi, ya, bertahun-tahun, biasanya ini untuk atlet-atlet yang melakukan olahraga berat, ya, seperti petinju, gitu, ya, pemain rugby, ya, pemain rugby Amerika itu kan mereka badannya saling bertumbukan, gitu, ya, ketika melakukan permainan tersebut, ya, pemain sepak bola Amerika, gitu, ya. Atlet-atlet mungkin martial art, ya, yang misalnya karate segala macam, ya. Nah, itu akan sangat berbahaya, gitu. Mungkin efeknya nanti setelah agak lama, gitu, ya, setelah mereka sudah tidak bermain lagi, gitu. Jadi ada contoh di dalam satu penelitian menemukan bahwa 34 dari 35 mantan American football, ya, mereka memenuhi kriteria diagnostik untuk kronis traumatik encephalopathy, gitu, ya. Jadi di sana ada cedera otak yang bisa mengakibatkan efek yang merusak, ya, yang merusak otak. Di sini ada, ya.
Di sini kalau kalian punya bukunya, di situ ada Junior Seau namanya. Junior Seau itu anggota dari National Football League ya di Amerika. Kemudian setelah dia nggak pernah mengeluh tentang cedera kepala ya ketika dia masih menjadi atlet. Tapi ketika pulang dari pertandingan dia sering mengalami sakit kepala berat ya, yang akan langsung pergi ke kamarnya yang dibiarkan gelap. Tapi kemudian dia masih tetap bermain ya pada saat masih bermain. Tapi kemudian di tahun 2010 ketika dia sudah pensiun dari NFL itu, National Football League itu, ternyata ada perubahan perilaku yang sangat drastis yang diceritakan oleh keluarganya. Jadi orang yang tadinya sehat gitu ya, kemudian juga tidak ada masalah secara psikologis, ternyata setelah pensiun dia mengkonsumsi alkohol, kemudian dia sembrono dalam memutuskan hal-hal yang bersifat keuangan dan bisnis, dan juga berjudi gitu ya. Kemudian orangnya suka marah-marah gitu ya, yang sama sekali berlawanan dengan karakternya sebelum dia pensiun. Jadi itu bahkan dia sampai ditahan karena ada insiden kekerasan yang melibatkan teman wanita gitu ya. Kemudian setelah didonasikan otaknya setelah dia meninggal gitu ya, ternyata di otopsi ya otak Xiao ini ada proliferasi neurofibrillary tangle atau kusutan neurofibril ya. Salah satu ciri dari trauma cedera otak tadi gitu ya. Salah satu ciri dari masalah cedera otak seperti itu. Jadi memang mungkin ketika terutama untuk atlet-atlet yang keras ya, atlet-atlet olahraga keras itu mungkin perlu lebih berhati-hati gitu ya. Kemudian berikutnya adalah infeksi otak ya. Ini infeksi otak ini juga termasuk penyakit yang harus kita waspadai, terutama untuk orang-orang yang sering berpergian ke luar negeri gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau pergi keluar, biasanya tuh terutama kalau ini ya, kalau ada yang pernah pergi haji gitu atau orang tuanya pergi haji, itu biasanya kan disuntik meningitis ya. Ini termasuk salah satu cara untuk mencegah terjadinya infeksi otak ya. Infeksi otak itu ada dua penyebabnya. Yang pertama infeksi bakteria, yang kedua adalah infeksi virus ya atau viral ya. Kalau infeksi bakteria ya, ketika bakteri menginfeksi otak, mereka sering menyebabkan pembentukan abses di otak atau kantong nanah di otak. Dan ini merupakan salah satu penyebab utama dari meningitis atau radang di meninges ya. Meninges itu juga salah satu pelindung di otak kita, lapisan pelindung otak ya. Dan ini sangat bisa mengakibatkan kematian gitu ya. Salah satu penyakit yang umum ya yang menyebabkan meningitis adalah sifilis ya. Salah satu infeksi bakteri otak adalah sifilis ya, bukan meningitis ya. Dan ini biasanya penyakit ini terbawa ketika melakukan hubungan seksual yang tidak sehat ya. Melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti gitu ya, pasangan ya. Itu juga ternyata salah satu efeknya adalah penyakit sifilis ini. Dan sifilis ini ya mungkin bakteri ini ketika menginfeksi itu nggak aktif ya selama beberapa tahun, tapi kemudian ketika dia udah aktif itu sangat ganas dan menyerang banyak bagian tubuh termasuk otak ya. Dan salah satu efek dari infeksi sifilis ini adalah penyakit mental dan demensia ya tadi, atau pikun ya, penyakit mental dan demensia. Makanya kalau orang-orang yang terkena sifilis biasanya memiliki penyakit gangguan mental ya, dan juga pikun juga tadi. Kemudian yang kedua adalah infeksi viral ya. Infeksi viral itu contohnya misalnya rabies ya. Ini yang infeksi otak yang akibat virus ya.
Kalau tadi kan bakteri, yang ini virus ya. Contohnya adalah rabies yang biasanya ditularkan melalui gigitan hewan. Ya. Dan ini efeknya adalah psikologis ya, kemarahan yang disebabkan oleh efek virus, dan memungkinkan hewan itu menyerang dengan menggigit ya, misalnya anjing, kucing ya, kelelawar, tikus ya, dan menyebarkan virus tersebut ya kepada manusia. Dan ini tapi efeknya bisa terlihat setelah 1 bulan. Makanya ketika habis digigit oleh salah satu hewan tersebut ya, anjing, kucing, kelelawar, tikus gitu ya, itu bisa minta untuk antivirusnya ya, atau divaksin ya, divaksin di rumah sakit gitu ya, vaksin rabies ya. Kemudian berikutnya adalah neurotoksin ya. Neurotoksin ini racun ya, racun yang merusak otak ya. Neurotoksin, toksin itu kan racun ya. Nah, sistem syaraf bisa rusak karena terpapar berbagai bahan kimia beracun yang dapat masuk ke sirkulasi umum dari saluran pencernaan, dari paru-paru, atau melalui kulit ya. Misalnya logam berat seperti merkuri dan timbal. Makanya kalau misalnya ada yang suka memakai kosmetik ya, ya mungkin sekarang banyak yang aman gitu ya. Are you talking about planet Mercury? Ya, bukan sayang. Mercury. Ya, jadi logam berat seperti merkuri dan timbal itu mungkin terutama merkuri ya, yang katanya bisa saja masuk melalui kosmetik ya, alat-alat kosmetik. Dan itu ternyata bisa meracuni otak kita gitu. Dan racun ini dapat terakumulasi di otak dan secara permanen merusaknya, menghasilkan psikosis toksik atau penyakit mental kronis yang disebabkan oleh racun syaraf. Ya. Suat. Terima kasih. Nah, baik. Mungkin kalau neurotoksin itu aja, selebihnya bisa dibaca di modul. Kemudian faktor-faktor genetik ya. Beberapa penyakit neuropsikologis yang berasal dari genetik ya, disebabkan oleh gen resesif abnormal yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Jadi penyakit neuropsikologis itu ada juga yang penyebabnya adalah genetis. Biasanya kecelakaan genetis itu penyebab utama dari kelainan neuropsychological ya, genetik itu genetik tersebut ya. Contohnya adalah sindrom Down ya. Sindrom Down mungkin kalian pernah dengar. Biasanya ciri-cirinya ya di lidah yang pendek, kemudian matanya sedikit sipit gitu ya. Kemudian juga mungkin telinganya juga ada bentuk yang agak berbeda gitu ya dari orang biasa ya, dari orang pada umumnya. Dan biasanya juga mengalami memiliki tingkat kecerdasan yang rendah ya. Dan ini terjadi karena pada saat ibu terjadi ovulasi ya, pengeluaran ovum, ketika kromosom 21 ekstra dibuat di dalam sel telur ya, dan saat sel telur itu dibuahi ada 3 kromosom 21 bukan 2 ya. Ada 3 kromosom, kalau yang utama kan 2 ya, di zigot itu ya. Tetapi orang yang memiliki sindrom Down itu kromosom nomor 21-nya itu ada 3 gitu, sehingga mengakibatkan dia menjadi memiliki sindrom Down. Jadi kerusakannya itu adalah pada gangguan intelektual ya. Kadang-kadang juga ada komplikasi medis ya yang merepotkan gitu. Misalnya ya harus melakukan diet tertentu supaya tidak ada masalah dalam pernapasan ya, asma segala macam ya. Dan probabilitas melahirkan anak dengan sindrom Down meningkat tajam seiring dengan bertambahnya usia ibu ya, terutama ibunya ya, usia ibu. Makanya 40 tahun ke atas itu sebenarnya udah sangat beresiko untuk melahirkan.
Kalau misalnya kalian mau menikah ya, baiknya di usia 20-an gitu ya. Badan masih kuat gitu, masih bisa melahirkan. Nah, usia 40-an itu sudah berbahaya. 35 ke atas itu sudah warning gitu ya. Nah, probabilitasnya juga meningkat 1 dalam 1667 orang pada usia ibu. Pada usia ibu di usia 20 tahun ya, ibunya usia 20 tahun, itu probabilitas untuk memiliki anak sindrom Down itu 1 dibanding 1667 ya. Tapi kalau udah 49 tahun, udah mendekati 50 tahun, itu perbandingannya jadi sangat sangat tipis sekali, 1:11 gitu. Seperti itu. Itu kalau memang dia memiliki kecenderungan untuk memiliki anak ini kerusakannya kan ketika terjadi ovulasi ya, pembuahan ovum itu ya, seperti itu. Maksudnya terbentuknya ovum ya, pelepasan ovum, ovulasi. Kemudian kematian sel terprogram. Kematian sel terprogram ini kalau kita pernah belajar kalau neuron itu atau sel otak itu memiliki program genetik untuk menghancurkan dirinya sendiri melalui proses yang disebut dengan apoptosis ya. Jadi apoptosis itu dia kan seperti merencanakan untuk menghancurkan sel-sel neuron yang udah nggak terpakai gitu ya. Nah, ini juga ternyata berperan dalam kerusakan otak. Gitu. Jadi keenam penyebab kerusakan otak ya yang tadi udah kita bicarakan, misalnya tumor, gangguan cerebrovaskular, cedera kepala tertutup, infeksi, racun, sama faktor genetik tadi sebenarnya menghasilkan kerusakan saraf sebagian ya dengan mengaktifkan program apoptosis ya, penghancuran diri. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ternyata dia juga pakai program ini ya, program penghancuran sel ya, sel otak untuk yang sebenarnya bisa mengganggu justru yang merusak otak itu sendiri gitu. Berikutnya adalah penyakit neurologis. Ya. Penyakit neurologis ini akan dibahas 5 penyakit yang sudah umum ya. Ya mungkin ada lagi penyakit-penyakit lain ya yang tidak terbahas di sini gitu ya. Tetapi ini adalah penyakit yang neuron ya, penyakit di otak yang umumnya banyak dibahas gitu ya di dalam dunia psikologi gitu. Yang pertama adalah epilepsi ya. Epilepsi itu sebenarnya gejala utamanya adalah kejang ya. Tetapi nggak semua orang kejang itu dianggap epilepsi ya. Kadang-kadang kan ada orang yang panas tinggi sampai kejang itu nggak epilepsi gitu. Jadi ada diagnosis epilepsi itu diterapkan hanya pada pasien yang kejang berulang kali disebabkan oleh disfungsi otak kronis mereka sendiri ya. Jadi karena ada masalah di otaknya gitu. Jadi ada serangan-serangan listrik ya di otaknya. Bukan serangan ya, maksudnya aktivitas listrik yang sangat aktif gitu ya di otaknya yang sehingga menyebabkan terjadinya kejang tersebut. Kejang yang terbentuk adalah misalnya kejang motorik ya, secara motorik dia kaku ya, tremor, kemudian hilangnya keseimbangan dan bahkan kesadaran. Itu kalau kejangnya itu kejang yang menyeluruh ya. Nah, itu penyebab dari epilepsi ini bisa bisa termasuk penyebab kerusakan otak yang tadi udah kita bahas ya. Termasuk virus, neurotoksin, ada toksin ya. Racun, tumor, pukulan di kepala, dan ini bisa menyebabkan epilepsi. Tapi juga ternyata ada 100 gen cacat yang berbeda ya, 100 macam gen genetik ya, yang cacat yang dikaitkan juga dengan masalah epilepsi ini. Ya. Nah, banyak kasus epilepsi tampaknya terkait dengan kesalahan pada sinapsis penghambat. Ya, diingat belajar tentang sinapsis yang inhibitory sama excitatory ya. Kalau excitatory kan justru dia merangsang. Nah, inhibitory itu menghambat gitu ya, menghambat terjadinya informasi itu diteruskan ke bagian otak yang lainnya ya.
Misalnya sistem GABAergic yang menyebabkan banyak neuron di area tertentu untuk menyala dalam semburan sinkron, ya. Pola penembakan yang jarang terjadi di otak normal, ya. Dalam kasus epilepsi lain, proses inflamasi ya, atau peradangan tampaknya bertanggung jawab atas aktivitas kejang. Jadi epilepsi itu juga ternyata penyebab kejangnya berbeda-beda, ya. Kalau yang satu mungkin terkait dengan sinapsis GABAergic, ya, yang menyebabkan banyak neuron daerah tertentu menyala, gitu ya. Kemudian yang lainnya itu terjadi karena ada inflamasi atau peradangan di bagian otak tertentu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan aura epilepsi, gitu. Jadi aura epilepsi ini biasanya terjadi sebelum terjadi kejang tersebut, ya, saat sebelum kejang. Jadi ada orang-orang yang menderita epilepsi, biasanya mereka diajarkan untuk memahami kondisi ini, ya. Misalnya sebelum mereka kejang tuh ada bau-bau yang tidak sedap, kemudian ada pikiran-pikiran tertentu, perasaan akrab yang mungkin kurang jelas, gitu ya, halusinasi atau ada sesak dada, gitu ya, yang biasanya setelah itu diikuti dengan serangan epilepsi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini adalah gangguan gerakan pada usia parubaya dan tua yang mempengaruhi 1% populasi di atas usia 55 tahun. Makanya Parkinson ini biasanya terjadi pada orang-orang yang di atas usia ini, gitu ya. Nah, apa sih gejalanya? Ya, gejalanya itu biasanya tremor, ada kekakuan otot, ya, sulit untuk memulai gerakan, gerakannya sangat lambat, wajahnya tuh kaku banget seperti pakai topeng, gitu ya. Kemudian nyeri dan depresi sering berkembang sebelum gejala motorik menjadi lebih parah. Nah, dan penyakit Parkinson ini tampaknya tidak memiliki penyebab tunggal. Bisa saja disebabkan oleh DNA yang rusak, ada infeksi otak, stroke, tumor, ya, cedera otak traumatis, ya, cedera otak tertutup tadi, ya, neurotoksin, ya, semuanya telah terlibat dalam kasus-kasus tertentu dari penyakit Parkinson. Ya, jadi nggak ada satu penyebab yang pasti, gitu ya. Kenapa sih orang terkena Parkinson, ya, setelah umur 55 tahun, gitu. Kayak misalnya kan kalau kita lihat siapa ya, Muhammad Ali, ya. Muhammad Ali juga terkena penyakit Parkinson ini, ya. Dia sekarang di kursi roda, ya. Cuma bisa duduk, gitu ya. Masih ada kan ya Muhammad Ali, ya. Nah, itu petinju yang dulu sangat terkenal di era 90-an, gitu ya. Nah, kemudian penyakit Parkinson dikaitkan dengan degenerasi yang meluas tetapi sangat parah di substantia nigra. Ya, kita pernah belajar, ya. Substantia nigra ini salah satu bagian di otak kita yang memproduksi dopamin, ya. Kemudian nah, saat ini tidak ada obat yang secara permanen akan bisa menghalangi perkembangan progresif penyakit Parkinson ini, ya, tetapi hanya mengurangi keparahan gejalanya saja, gitu. Sungai, jangan lupa untuk buka. Ya. Ya, jadi Parkinson ini biasanya kekurangan dopamin, ya. Jadi si substantia nigra itu adalah bagian otak yang memproduksi dopamin, ya. Dan ketika terjadi Parkinson biasanya karena dia kekurangan dopamin ini, maka salah satu obatnya itu disuntikan L-dopa namanya. L-dopa itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk mensintesis dopamin, ya. Tapi ternyata ketika digunakan terus-menerus juga lama-lama dia nggak akan efektif. Jadi dia cuma bertahan sampai 3 tahun, ya, untuk penanganan pemakaian L-dopa ini, mengurangi gejala-gejala tadi, ya. Tapi kemudian setelah itu tidak efektif lagi, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah penyakit Huntington. Huntington itu adalah gangguan motorik progresif, ya. Tanda klinis pertamanya adalah kegelisahan yang meningkat, ya. Dan saat
kelainan saat itu ya, kelainan-kelainan lain juga berkembang ya. Terdapat gerakan cepat, kompleks, tersentak-sentak dari seluruh anggota tubuhnya ya. Itu mulai mendominasi. Dan akhirnya ya, kerusakan mental dan intelektual menjadi begitu parah sehingga penderita tidak mampu makan sendiri, tidak bisa mengendalikan kerja usus mereka ya, ngompol ya, atau BAB tidak terkendali, atau bahkan mereka sampai tidak bisa mengenali anak-anak mereka sendiri. Itu penyakit Huntington. Dan ini belum ada obatnya ya. Kematian itu terjadi biasanya terjadi sekitar 15 tahun setelah munculnya gejala pertama ya. Dan ini termasuk penyakit genetik ya, yang diturunkan dari generasi ke generasi ya. Kemudian ada multiple sclerosis ya. Multiple sclerosis merupakan penyakit progresif yang menyerang mielin akson di sistem saraf pusat ya. Dan ia sangat mengganggu karena biasanya menyerang pada orang dewasa awal gitu, pada masa dewasa awal ya. Dan penyakit multiple sclerosis ini juga sering dianggap sebagai gangguan autoimun ya, karena sistem kekebalan tubuh menyerang bagian tubuh seolah-olah itu adalah zat asing yang berbahaya gitu ya bagi tubuh. Pada multiple sclerosis, mielin adalah fokus dari reaksi kekebalan yang rusak ya. Kalau kalian ingat, mielin itu yang membungkus akson atau kaki dari si neuron ya, kita ingat ya kemarin. Nah, ini bagian mielin ini yang tidak berfungsi dengan baik ya, seperti itu. Berikutnya adalah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini adalah penyakit paling umum dari demensia pada orang tua. Jadi kalau ada orang yang udah udah tua, mungkin ada yang terkena penyakit pikun gitu ya. Salah satunya mungkin disebabkan oleh Alzheimer ya. Nah, ini kadang-kadang muncul pada individu usia 40. Tapi kemungkinan perkembangannya menjadi lebih besar dengan bertambahnya tahun. Jadi sekitar 10% orang yang berusia di atas 65 menderita penyakit ini. Ya. Penyakit Alzheimer ini juga bersifat progresif. Yang tahap-tahap awalnya itu sering ditandai dengan penurunan memori yang selektif, kurang perhatian, sama perubahan kepribadian gitu ya. Dan kemudian tahap selanjutnya ditandai dengan kebingungan, gampang marah, cemas, sama kemunduran kemampuan bentuk berbicara. Dan kalau udah di stadium lanjut ya, kondisi pasien memburuk hingga respon sederhana seperti menelan dan mengontrol kandung kemih pun menjadi sulit ya bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam stadium akhir atau lanjut. Ada 3 karakteristik yang menentukan dari penyakit ini adalah neurofibrilia yang kusut, plak amiloid, dan hilangnya neuron. Jadi kalau kusutnya neurofibrillari adalah jalinan protein seperti benang di sitoplasma saraf. Ingat, sitoplasma itu kan jaringan di dalam sel saraf ya, di cairan ya, cairan sel ya. Kemudian plak amiloid adalah gumpalan jaringan parut yang terdiri dari neuron yang merosot dan kumpulan protein yang disebut beta amiloid yang ada di otak, yang ada otak normal hanya dalam jumlah kecil. Jadi ini di otak orang yang terkena Alzheimer ini ternyata banyak plak amiloidnya gitu ya. Dan kalau yang hilangnya neuron, ternyata banyak bagian-bagian neuron yang hilang, yang ketika dia diotopsi ya, ketika meninggal dibuka gitu ya otaknya, ternyata banyak jaringan otak yang hilang, jaringan neuron ya yang hilang. Penyakit Alzheimer memiliki komponen genetik utama ya. Biasanya orang dengan penderita Alzheimer di keluarga dekat mereka 2 kali lebih mungkin terserang penyakit itu jika mereka bisa bertahan hidup sampai usia tua ya. Jadi kalau ini sangat genetik sifatnya, kalau ada orang tua yang memiliki penyakit Alzheimer, dia akan kemungkinannya besar akan terkena penyakit Alzheimer ini juga ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk
dari tadi ya. Ya, untuk yang bagaimana neuroplastisitas pada ini ya, pada penyakit-penyakit neural, penyakit-penyakit otak gitu ya. Itu ada beberapa penelitian yang mungkin kalau yang udah punya bukunya bisa lihat di bagian paling akhir ya. Yang pertama, ketika menangani penderita stroke ya, itu bisa memakai pola-pola rehabilitasi gitu. Jadi ketika misalnya dia tidak bisa berjalan ya ketika stroke ya, jadi yang terkena itu bagian motoriknya, di bagian motoriknya, lalu dia lumpuh ya, nggak bisa berjalan, maka rehabilitasi dengan berlatih berjalan itu juga ternyata bisa mengaktifkan atau menumbuhkan kembali sel-sel neuron yang baru begitu. Jadi itu salah satu fungsi dari neuroplastisitas ya, di mana sel-sel otak itu ternyata bisa memulihkan dirinya sendiri ya, dengan ketika ada stimulus-stimulus yang memang dilakukan secara rutin ya, dengan tadi rehabilitasi itu. Kemudian juga kalau dari manfaat kognitif dan fisik ya, katanya orang yang aktif secara kognitif maupun fisik itu lebih kecil kemungkinannya untuk terkena gangguan neurologis ya. Dan jadi kalau misalnya kita aktif berpikir ya, makanya orang-orang yang nggak gampang pikun ya ketika sudah tua itu adalah banyakan adalah dosen atau guru ya, atau pengajar ya, yang aktif mengupgrade ilmunya gitu ya, kemudian juga mengajarkannya kepada orang lain gitu kan, otaknya berarti aktif ya, seperti itu. Dan juga kalau secara fisik ya, latihan-latihan rutin ya, mungkin meskipun nggak banyak, mungkin setengah jam gitu ya, atau 15 menit setiap hari, itu juga ternyata bisa mengurangi dampak dari penyakit-penyakit neurologis tadi ya. Dan tingkat kesembuhannya kalau misalnya terkena ya, itu juga lebih baik katanya, karena mungkin modalnya udah ada gitu ya, di otaknya sel-selnya tuh udah terprogram bahwa dia akan terus distimulus gitu ya, seperti itu. Nah kemudian juga kalau yang kemarin sih kita sempat bahas ya tentang enriched environment ya, jadi lingkungan yang diberkaya ya. Ternyata lingkungan yang dirancang untuk mendukung aktivitas kognitif dan fisik ya, itu biasanya ternyata bisa merupakan salah satu memiliki manfaat yang besar ya. Jadi enriched environment atau lingkungan yang diperkaya itu ternyata bisa mengaktifkan otak lebih baik daripada lingkungan-lingkungan yang tidak bagus gitu ya, seperti itu. Jadi katanya lingkungan yang diperkaya itu kalau dalam percobaan-percobaan ilmiah atau dalam eksperimen ternyata meningkatkan percabangan dendrit ya. Dendrit itu kan kalau cabang-cabang dari sel neuron ya, cabang-cabang dari sel neuron ya, ditunjukkan meningkatkan percabangan dendrit, ukuran dan jumlah duri-duri dendrit ya, ukuran sinaps ya, hubungan antar sel saraf tadi, terus tingkat neurogenesis pada orang dewasa, dan tingkat berbagai faktor yang dari neuron itu tadi ya. Dan juga makanya kalau di psikologi perkembangan, kalau nanti kalian belajar ya, orang-orang yang rutin berolahraga, kemudian orang-orang yang rutin mengupgrade dirinya, ternyata itu lebih pertama ya, dia itu lebih tidak ketika sudah usianya sudah tua atau sudah menjelang dewasa akhir, lebih terhindar dari bahaya pikun tadi ya, seperti itu. Kalau nanti kalian akan belajar di psikologi perkembangan. Oke, baik. Mungkin itu ya materi hari ini. Silakan kalau misalnya ada yang kurang paham ya.
font apa ini? Font yang tadi di PPT ya. Nanti akan saya kirim ya PPT-nya. Dan kalian bisa baca nanti PPT-nya. Ini bukunya juga buku dari buku Pinel ya. Silakan juga dibaca nanti kalau misalnya sudah beli bukunya. Ini mungkin karena banyak sekali ya tipe-tipe kerusakan otak ya, sama penyakit-penyakit yang di otak itu ya. Jadi agak lebih sulit dibanding yang materi-materi sebelumnya. Meskipun sebenarnya materi yang kelima itu paling sulit ya kalau menurut saya. Materi tentang kerja sistem syaraf itu ya, tentang neuron. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya. Tadi ada yang bilang nggak mengerti. Cukup jelas? Apa?